A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fil hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kekuatan untuk menjalankan saum Ramadan. Alhamdulillah, kita juga masih diberikan kesempatan untuk menimbah ilmu agama dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berikut kepada keluarga, pada sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Karimah Bukit Asam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian kita pada sore hari ini adalah adab sebelum ilmu. Insyaallah akan saya terangkan mengenai adab sebelum ilmu. Tentu kita dapati bahwasanya banyak tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh salafus saleh dalam mempelajari, mentadabburi dan menelusuri keilmuan-keilmuan, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kewajiban setiap muslim dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita pada hari ini diberikan sebuah keniscayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu agama, yang mana ilmu ini tidak semua orang bisa mempelajarinya karena dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang dia pelajari, apa yang dia dapati dan apa dia dapatkan akan Allah berikan sebuah ganjaran pahala. Amin ya rabbal alamin. Adapun kitab yang akan saya nukil dalam pembahasan hari ini adalah Al-Adab Al-Mufrad, di mana kitab ini sungguh luar biasa bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin akan melanjutkan pendidikannya, baik itu di tataran SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tentu kita harus mendapati yang namanya bekal sebelum menuntut ilmu. Dalam kitab ini kita dapati bahwasanya kitab ini sebelumnya kita akan sampaikan bahwasanya ditulis oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Jufi. Yang mentashih dan mentahqiqnya adalah Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Di mana yang paling utama dalam menuntut ilmu adalah niat. Di mana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat.
segala sesuatu itu berawal dari niat. Jika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memberikan ganjaran pahala dan keberkahan dari niatnya tersebut. Dan jika niatnya adalah untuk dunia, maka Allah akan kasih untuk dunia saja. Tapi jangan harap Allah akan memberikannya bonus, pahala dan ganjaran di akhirat. Maka dari itu niat ini yang paling utama. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu, apa niat kita? Apakah kita ingin mengetahui siapa pematerinya, ataupun kita mengetahui siapa pesertanya? Jika masih dalam hal ini pada saat ini dan sekarang juga kita berniat mungkin karena terpaksa disuruh oleh pengurus ataupun senior untuk menuntut ilmu, maka mulai hari ini dan mulai detik ini mari kita perbaiki niat kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang ingin kita lakukan saat ini dan kedepannya akan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran berupa pahala dan insya Allah sebagai amal peberat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Secara umum, kitab ini adalah membahas tentang akhlak dan adab, di mana akhlak dan adab ini terdapat pada diri setiap insan, khususnya muslim. Ketika kita ingin mengetahui ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Islam, maka yang paling utama yang selanjutnya adalah memiliki akhlak dan adab, baik itu antara murid kepada guru ataupun kepada ustadz atau kepada syekh dan lain sebagainya. Tentu kita dapati bahwasanya dalam kitab ini terkumpul berbagai etika luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW dan atsar para salaf, di mana dengan merujuk para akhlak-akhlak ataupun petunjuk-petunjuk salafus soleh dalam praktik menuntut ilmu, praktik beretika dan mengamalkannya, insya Allah ketika kita mengetahui semua itu, maka ilmu yang akan kita dapati mudah-mudahan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, insya Allah kita akan lanjutkan mengenai pembahasan tentang adab menurut ulama, di mana sebelum kita jauh melangkah, kita akan mengetahui dulu apa itu definisi adab menurut beberapa ulama. Yang pertama, kita dapati bahwasanya Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kemudian Imam Malik bin Anas menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mempelajari ilmu adab dan 4 tahun untuk mencari ilmu lainnya. Juga didapati Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Selanjutnya adalah berdasarkan kutipan dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bahwasanya ketika seseorang ingin menulis hadis, maka dia terlebih dahulu belajar adab dan ibadah selama 20 tahun. Kemudian selanjutnya kita dapati bahwa dari beberapa kalangan mazhab, salah satunya adalah menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, beliau berkata, kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih, karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak yang luhur. Kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab dibandingkan ilmu? Yang pertama, menurut Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Kemudian menurut Syekh
Saleh Al-Utsaimin, beliau berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab maka ilmu akan disia-siakan. Kemudian selanjutnya menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata, adab seorang itu adalah alamat kebahagiaan dan keberuntungannya. Sedangkan minimnya adab merupakan alat kenistaan atau kerugian yang dialaminya. Tidak ada kebaikan di dunia dan akhirat yang diharapkan untuk diperoleh seperti memperoleh adab. Begitupun juga tak ada yang sudi mendapatkan keburukan di dunia dan akhirat sebagaimana minimnya adab. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyatakan belajar adab artinya mengambil akhlak yang mulia. Adapun selanjutnya kita akan mempelajari bersama-sama mengenai keutamaan adab mulia. Dalam hadis, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Juga termaktub dalam hadis Al-Tirmizi, beliau meriwayatkan bahwa yang paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Selanjutnya dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlak dan kejujurannya. Adapun yang selanjutnya adalah berkah dalam memiliki adab mulia, di mana Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Al-A'raj berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, aku adalah lelaki miskin. Aku membantu Rasulullah SAW dengan batas kemampuanku. Sementara kaum Muhajirin mereka sibuk dengan berdagang di pasar. Kaum Ansor sibuk mengurus harta mereka. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa yang bersedia membentangkan bajunya, maka dia tidak akan pernah lupa sedikit pun apa yang dia dengarkan dariku. Maka aku pun membentangkan bajuku hingga baginda pun menyampaikan hadisnya. Lalu aku pun menghimpunnya di dalam diriku. Sejak itu aku tak pernah lupa sedikit pun tentang apa yang aku dengarkan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Begitu besarnya keinginan para sahabat untuk mendapatkan ilmu, maka beliau rela membentangkan bajunya untuk tempat duduk Rasulullah SAW. Masya Allah. Selanjutnya kita dapati mengenai peristiwa, di mana peristiwa ini terjadi pada tahun 6 Hijriah, yakni Abu Hurairah datang ke Madinah setelah peristiwa perang Khaybar. Beliau hanya bersama Nabi tidak kurang dari 4 tahun. Tetapi karena tekadnya membersamai Rasulullah SAW, itulah yang membuatnya menguasai banyak hadis dan karamah karena doa dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Hurairah ini hanya 4 tahun, tapi karena keinginan beliau, akhlak dan adab beliau kepada Rasulullah, maka beliau mendapatkan karamah dan juga mendapatkan doa dari Nabi, sehingga beliau banyak sekali meriwayatkan hadis yang dimana sampai saat ini kita dapati banyak sekali riwayat beliau. Salah satunya adalah beliau berkata, aku membersamai Hamad bin Abi Sulaiman selama 12 tahun. Aku tidaklah sholat sekali saja sejak Hamad wafat, kecuali aku meminta ampunan untuknya dan kedua orang tuaku. Aku juga memintakan ampunan untuk mereka yang aku telah belajar ilmu darinya, atau murid yang aku ajari ilmunya. Jadi subhanallah, Imam Abu Hanifah ini kita dapati dalam perkataannya, beliau mendoakan para pengajar-pengajar atau ustaz-ustaz atau murabinya ataupun syekhnya yang telah memberikan ilmu agama kepadanya. Kemudian juga dia mendoakan, senantiasa berdoa kepada Allah, mendoakan para orang-orang yang telah diajarkan ilmu.
darinya. Adapun contoh adab ulama, kita akan melihat dan menyoroti ada beberapa adab-adab yang dilakukan oleh ulama, di mana yang pertama adalah Hasan al-Basri menuturkan bahwa Ibnu Abbas tampak menuntun tunggangannya Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, Anda adalah putra dari paman Rasulullah SAW. Anda menuntun tunggangan seorang lelaki Ansar? Beliau menjawab, sudah menjadi keharusan bagi tinta ataupun sumber ilmu untuk diagungkan dan dimuliakan. Maka kita dapati dalam cerita ini bahwa Ibnu Abbas senantiasa menghargai dan menghormati gurunya, yakni Ubay bin Ka'ab. Juga kita dapati kejadian selanjutnya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, Yahya bin Sa'id telah membersamai Rabi'ah. Beliau membersamai Rabi'ah bin Abi Abdurrahman bin Aitaimi. Jika Rabi'ah berhalangan, Yahya menyampaikan hadis kepada mereka dengan sempurna. Beliau adalah murid yang banyak menguasai hadis. Tetapi jika Rabi'ah hadir, maka Yahya pun menahan diri karena menghormati Rabi'ah. Bukan karena Rabi'ah lebih tua darinya, padahal usianya sama. Masing-masing saling menghormati. Jadi kita dapati bahwa salah satu keutamaan dari memiliki akhlak dan adab ini, kita saling menghargai walaupun ilmu kita, mungkin pemahaman kita lebih baik daripada guru kita ataupun saudara kita, tetap kita menghargai mereka, menjaga perasaan mereka sehingga kita saling mendahulukan. Jika ada yang lebih baik, maka kita dahulukan orang itu. Ataupun walaupun orang itu tidak lebih baik dari kita, kita harus juga memberikan kesempatan lebih dahulu kepada mereka. Sehingga inilah yang dinamakan adab yang baik. Kemudian selanjutnya yang paling fenomenal adalah adab Imam Muslim kepada Imam Al-Bukhari, yakni Imam Bukhari adalah gurunya Imam Al-Muslim, mana beliau melakukan suatu perbuatan yang sangat menghormati seorang guru, di mana termaktub dalam kitab Az-Zahabi Syiar Al-A'lam An-Nubula pada juz ke-7 halaman 432, isinya adalah, biarkanlah aku mencium kedua kakimu, wahai guru para guru, penghulu para hadis, dan dokter hadis yang menguasai segala macam penyakitnya. Masya Allah, banyak sekali kita dapati bahwasanya para sahabat, para salafus soleh dengan pengalaman-pengalaman yang menuntut ilmu, yang dimulai dari memiliki adab dan akhlak yang baik kepada gurunya masing-masing. Mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi ataupun tanya jawab. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.